Perkenalkan, nama saya Nur Hasana Indah Silestari, kelas 3C dari Program Studi PGSD NIM 2019-33-113, mahasiswa Universitas Muria Kudus. Dan saya bersama murid saya bernama. Perkenalkan, nama saya Kaila Nur Alia Yumna dari kelas 2A, Sekolah Dasar SDIT Sultan Agung 5, Kalinyakatan, Jepara. Di sini saya akan meminta Mbak Kaila untuk membaca 5 cerita. Silahkan. Sejarah Kota Jepara. Jauh sebelum adanya kerajaan di tanah Jawa di ujung sebelah utara Pulau Jawa, sudah ada sekelompok penduduk yang diyakini orang-orang itu berasal dari daerah Yunan Selatan yang kala itu melakukan migrasi ke arah selatan. Jepara saat itu masih terpisah oleh Selat Juwana. Asal nama Jepara berasal dari perkataan ujung mara dan Jumpara yang kemudian menjadi Jepara yang berarti sebuah tempat permukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Menurut buku sejarah baru dinasti Tang 618 sampai 906 mencatat bahwa pada tahun 674 seorang musafir Tionghoa bernama Xing pernah mengunjungi negeri Kaling atau Kalingga yang juga disebut Jawa atau Japadan, diyakini berlokasi di keliling kawasan timur Jepara sekarang ini serta dipimpin oleh seorang raja wanita bernama Ratu Sima yang dikenal saat tegas. Menurut seorang penulis Portugis bernama Tomé Pires dalam bukunya Suma Oriental, Jepara baru dikenal pada abad ke-XV 140.470 sebagai bandar perdagangan yang kecil yang pemerintahan Demak. Kemudian Arya Timur digantikan oleh putranya yang bernama Pati. Unus 1507 sampai 1521 Pati Unus mencoba untuk membangun Jepara menjadi kota niaga. Panglima Laut melumpuhkan harimau. Matahari siang sudah bersinar terang. Panglima Laut masih asyik dengan pekerjaannya sebagai penggayam keranjang. Ia sebenarnya ingin meninggalkan pekerjaannya karena hadiah
hadiah dari raja sudah cukup, namun ia masih senang dengan pekerjaan sebagai pengganiam keranjang. Esok harinya penggulina laut dan Mutia sedang berkemas-kemas menuju ke pasar untuk membawa keranjang rotan yang telah dianyamnya. Sebelum berangkat mereka minum kopi dan menyantap rebusan singkong. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara beberapa punggawa yang datang menggunakan kuda beras itu. Selamat pagi, Panglima Laut, nama saya Tuan Bonggal dan pengawalku Rondam dan Lambu. Kami datang atas perintah Raja, ucap Bonggal dengan suara lantang. Menebak teka-teki, Raja Nandong kedatangan tamu Raja Langgiang. Ia adalah raja yang wilayahnya di sebelah timur dari kerajaan Raja Nandong. Wilayah kerajaan Raja Langgiang tidak jauh dari kerajaan Raja Nandong. Suatu hari Raja Langgiang mendengar cerita tentang kerajaan Nandong, bahwa wilayah itu memiliki tanah yang subur dan makmur. Selain itu, kekayaan laut yang berlimpah. Ketika Raja Langgiang mengunjungi kerajaan Raja Nandong, betapa gembira membayangkan bahwa kerajaan ini akan menjadi miliknya. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Kata-kata dan ucapanmu masih membingungkan Raja Langgiang, ucap Raja Nandong. Kami punya sebuah teka-teki, kelihatannya sederhana tetapi jawabannya sulit ditebak. Kalau Tuan bisa menebak, kerajaan Tuan akan menjadi milik kami dan harta kekayaan kami akan kami berikan kepadamu. Setuju, ucap Raja Langgiang. Cangkir emas. Gemercik suara air di sekitar danau Toba terdengar. Sayup-sayup danau Toba yang terletak di antara perbukitan ditumbuhi pohon-pohon rindang. Beragam pohon tumbuh dengan subur, menambah keasrian pemandangan alamnya. Beberapa burung yang hinggap di dahan pohon berkicau dengan merdu. Embusan angin menambah sejuk udara di pagi hari. Langit masih diselimuti kegelapan. Matahari belum juga memancarkan sinarnya. Seakan masih ingin tidur dengan nyenyak. Semilir angin masih terus berembus
kerajaan yang dipimpin oleh Raja Purajana Andong. Kerajaan itu juga mempunyai panglima yang bernama Panglima Laut. Ia dikenal mempunyai sifat rendah hati dan sopan. Asal-usul Pangeran dan Ratu Kalinyamatan. Nama asli Ratu Kalinyamatan adalah Ratna Kencana Puteri Sultan Trenggono Raja Demak 1521 sampai 1546. Pada usia remaja ia dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamatan. Pangeran Kalinyamatan berasal dari luar Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Ia terdampar di pantai Jepara dan kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toib, putra Sultan Muhayyad Syah Raja Aceh 1514 sampai 1528. Toib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Tije Hwio. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Tije Bintang, yaitu nama baru Toib Wintang, dan ayah angkatnya kemudian pindah ke Jawa. Di sana Wintang mendirikan desa Kalinyamatan yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, sehingga ia pun dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamatan. Ia berhasil menikahi Ratna Kencana Putri Bupati Jepara, sehingga istrinya itu kemudian dijuluki Ratu Kalinyamatan. Sejak itu Pangeran Kalinyamatan menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak dan memperoleh gelar Pangeran Hadiri. Pangeran dan Ratu Kalinyamatan memerintah bersama di Jepara. Tije Hwio dan sang ayah angkat dijadikan pati bergelar Sungi Bandar Dubung, yang juga mengajarkan seni ukir pada penduduk Jepara. Terima kasih untuk Mbak Kaila yang sudah bersedia untuk membaca 5 cerita. Sekarang saya akan menilai tingkat pemahaman membaca Mbak Kaila. Aspek yang dinilai yaitu pemahaman isi teks. Ini saya menilai 4. Pemahaman detail teks saya menilai 3. Ketetapan organisasi isi teks saya menilai 4. Ketepatan diksi atau pilihan kata saya nilai 3. Ketepatan struktur kalimat saya nilai 4. Ejaan dan tata tulis saya nilai 3. Kebermaknaan penuturan saya nilai 4. Jadi total skornya 25. Terima kasih untuk Mbak Kaila yang sudah membacakan cerita. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.